nanya, ada apa Pak? Peggy punya utang sama saya 3 juta belum bayar, kata polisi yang satu. Terus yang polisi yang satunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel info seputar seleb, yang akan memberikan informasi seputar artis tanah air terkini. Mabes Polri memberi penjelasan soal hilangnya 2 DPO kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam. Kedua nama yang dihilangkan Polda Jawa Barat, Jabar, yakni Andi dan Dani. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut hilangnya 2 buronan kasus Vina ini karena alat bukti yang masih belum mencukupi. Sandi juga menyatakan berdasarkan keterangan para saksi, 2 nama DPO tersebut merupakan fiktif. Karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini belum mencukupi, bahkan ada beberapa keterangan saksi itu fiktif, nama fiktif, kata Sandi dalam konferensi pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Sandi mempersilakan siapapun memberi informasi kepada Polri bila ada bukti-bukti tambahan terkait sosok 2 DPO itu, jika memang benar ada. Sehingga, kasus dapat terungkap secara terang benderang. Oleh karena itu masih didalami, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan informasi tambahan alat bukti saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentunya pihak kepolisian akan sangat berterima kasih, ungkap Jenderal Bintang 2 itu. Di sisi lain, Sandi berterima kasih atas atensi sejumlah pengamat hingga pakar hukum terkait kasus ini. Masukan diterima, agar polisi bisa melakukan penyidikan secara profesional. Ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus Vina ini Polri tidak sendiri. Polri banyak didukung banyak pihak. Polri diperhatikan banyak pihak agar kasus ini bisa lebih terang benderang lagi, tutur Sandi. Kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki masih menjadi buah bibir masyarakat. Pasalnya, kasus yang terjadi 8 tahun lalu itu belum tuntas dan terdapat hal-hal janggal. Seperti, seorang DPO yang ditangkap atas nama Peggy Setiawan mengeklaim bukan pelaku. Kemudian, hilangnya 2 nama dari DPO yang sebelumnya sempat dirilis Polda Jabar. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jawa Barat sebelumnya menyebut tersangka yang masih masuk dalam DPO hanya tersisa Peggy Setiawan alias Perong. Sementara 2 lainnya yaitu, Dani dan Andi, merupakan keterangan palsu dari para pelaku. Ditreskrimum Polda Jawa Barat Kombes Surawan mengatakan para pelaku memberikan keterangan yang berbeda-beda terhadap penyidik. Oleh karenanya, polisi memastikan bahwa Peggy alias Perong merupakan pelaku terakhir yang masuk dalam DPO. Jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut, tidak ada tersangka lain, kata Surawan di markas Polda Jawa Barat. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi alias Vina Cirebon secara transparan. Menurutnya, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus tersebut. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya, ujar Jokowi saat memberikan keterangan usai meninjau Pasar Lawan Agung di Sumatera Selatan pada Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024, sebagaimana dikutip keterangan resmi. Menurut Jokowi, jika ada hal-hal yang sebelumnya ditutupi maka itu tak perlu dilakukan lagi. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya, lanjutnya. Diberitakan, kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 terus bergulir di kepolisian usai Peggy Setiawan, 30, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam konferensi pers pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Sebagai informasi,
Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya yang bernama Muhammad Rizky Rudian, Eki, pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya, Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016 Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Namun, hanya 8 tersangka yang berhasil ditemukan keberadaannya dan ditangkap, sedangkan 3 tersangka lainnya menjadi DPO. 8 tahun berjalan, polisi belum bisa menemukan ketiga DPO tersebut. Sampai akhirnya, kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Polda Jabar akhirnya kembali melakukan penyidikan atas kasus Vina dan berhasil menangkap Peggy Setiawan yang merupakan satu dari ketiga DPO yang selama ini dicari. Sementara 2 DPO lainnya dianggap tidak ada atau hanya fiktif. Sebelumnya, kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada tahun 2016 lalu menyimpan banyak kejanggalan yang masih menjadi sorotan hingga kini. Kasus pembunuhan yang tak kunjung selesai hingga 8 tahun ini mengundang perhatian beberapa pengacara kondang, salah satunya Kamarudin Simanjuntak. Dirinya mengaku kasus yang telah berlarut-larut hingga 8 tahun itu pun tak kunjung selesai. Menurut Simanjuntak, terdapat satu pihak yang bermasal di balik kasus kematian Vina di Cirebon. Simanjuntak dengan tegas mengatakan salah satu pihak yang bermasalah di balik kasus kematian Vina ini adalah penyidik yang menangani kasus kematian Vina. Pengacara kelahiran tanggal 21 Mei tahun 1974 di Siborong-Borong, Tapanuli Utara mengatakan, penyidik telah mengabaikan 3 orang yang diduga menjadi dalang di balik kematian Vina hingga kasusnya terbengkalai 8 tahun. Bahkan ia menilai pihak penegak hukum tidak serius menangani kasus tersebut. Kalau saya melihatnya itu pihak yang bermasalah penyidik, kenapa yang 3 orang itu ditinggal? Kalau penyidiknya benar, tidak mungkin itu tertinggal, tapi akan terungkap, jelas Kamarudin seperti yang dikutip dari akun YouTube Intens Investigasi. Kamarudin pun menilai masih ada 2 tersangka lain setelah 1 orang yang sebelumnya menjadi DPO, Peggy Setiawan alias Perong yang diduga menjadi otak pembunuhan Vina ditangkap Polda Jawa Barat. Di Polres mereka, kepolisian menyatakan ada DPO lain, buronan 3. Di Polda mengatakan buron ada, kemudian hari-hari terakhir menjadi tidak ada, masak dari ada menjadi tidak ada, katanya. Kamarudin pun menekankan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi, untuk membantu kasus yang sudah terbengkalai selama 8 tahun itu.